Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Masih puasa? Bapak Ibu, ibu-ibunya semangat? Hah? Insyaallah, insyaallah harus semangat ya. Ya, sore hari yang berkah. Di sini kita berkumpul kawan-kawan di acara kita Ifthar Jama'i. Semoga sebagaimana yang kelihatan sehat, afiat selalu, dan Allah Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan untuk dapat menyelesaikan hari-hari kita yang suci ini dengan persembahan ibadah-ibadah terbaik kepada Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saya dikasih judul bulan suci Ramadan menjadi madrasah, meningkatkan keimanan. Bulan suci Ramadan menjadi madrasah. Betul itu. Bulan suci Ramadan jadi madrasah, jadi sekolah. Hanya dalam rentang waktu berapa hari? 30 hari. Kita itu rentan belajar untuk nasional itu SD 6 tahun, lanjut MTS atau SMP 3 tahun, sudah berapa ya? 9, terus S1 4 tahun, berarti 9, 12 tahun, terus S2 2 tahun, berarti 14 tahun, doktor 2 tahun, berarti 16 tahun, pengabdian sampai profesor 20 tahun. Setelah itu korupsi. Ya kan? Kita itu masa pendidikan yang begitu lama sampai menyentuh angka 20 tahun. Begitu sampai profesor, tiba-tiba keluar fatwa jilbab atau nutup aurat bagi perempuan tidak wajib. Pak, itu kan luar biasa gitu. Nah, sementara bulan suci Ramadan itu hanya butuh berapa hari? 30 hari. 30 hari, tetapi Allah berani menjamin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 30 hari, tetapi dapat menjamin orang itu bisa pasti jadi orang yang bertakwa. Nah, berarti kan perlu kita contoh memang madrasah Ramadan ini. Madrasah Ramadan itu satu paket kawan-kawannya, satu paket yaitu waktu atau momentum. Kalau bahasa kita mungkin waktu apa? Waktu ya momentum ya, yaitu bulan suci Ramadan. Karena memang seseorang itu kalau mau ngasih ceramah atau ngasih pelajaran, memang dia harus perhatian sama waktu. Penting sekali, karena ada waktu-waktu orang itu fokus, nggak fokus, seperti itu. Hari ini fokus nggak ya? Fokus ya. Itu momentum itu, 30 hari. Waktu. Kemudian paketan dari waktu juga, yaitu apa? Apa kita katakan? Puasa. Yaitu satu praktik ibadah yang Allah letakkan di bulan suci ini, yaitu puasa. Kita berada dalam satu ibadah yang premium, juga kita berada dalam satu waktu yang sangat istimewa, digelar di dalamnya itu kemegahan dan juga kebanggaan karunia. Bayangkan begitu masuk bulan suci ini, disebutkan dalam satu riwayat itu, begitu masuk bulan suci Ramadan, itu Allah memanggil malaikat Malik, ya Malik, tutup pintu-pintu neraka. Itu selama 1 bulan itu pintu neraka itu tutup oleh Allah, nggak ada yang dibuka. Kemudian Allah panggil malaikat Ridwan, ya Ridwan, buka pintu-pintu apa? Surga. Itu sampai disebutkan dalam riwayat itu, begitu masuk bulan suci, dari bawah kursinya Tuhan itu berhembus angin, namanya angin musirah. Itu berhembus dari bawah,
Kemudian angin ini menimpa atau mengenai daun-daun Sidratul Muntaha atau mengenai daun-daun apa surga. Sampai suara daun itu bergesekan, dentingnya itu kedengaran. Itu luar biasa. Itu pertama awal dari malam bulan suci Ramadan. Apa yang bisa kita ambil dari dari karunia berikut? Ya orang itu kalau mau masuk ke madrasah Ramadan memang harus siap secara mental. Kalaulah langit saja seriuh itu untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita harus menyambut itu dengan apa? Dengan kesiapan mental. Orang kalau nggak sadar berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ya nggak akan bisa optimal, nggak akan bisa optimal. Tadi apa tadi saya katakan? Allah memanggil malaikat Malik, Allah memanggil malaikat Ridwan agar neraka ditutup, surga itu apa? Dibuka. Sampai dalam riwayat itu disebutkan suara pintu surga itu dibuka itu kedengaran, cekrek itu kedengaran. Dan suara pintu itu ya, saya nggak bisa misalkan gitu. Tapi kalau antum buka pintu surga itu kan kedengaran itu pintu kalau dibuka, gitu. Dan itu pintu surga ketika dibuka itu bersuara. Ya, gimana suaranya Ustaz? Ya saya juga nggak tahu masalahnya kan. Nah, karena suara yang di bumi itu beda dengan suara di mana? Di akhirat nanti. Itu akan menjadi nyanyian-nyanyian seruling indah bagi penduduknya. Ketika mendengar suara daun itu, ketika mendengar suara surga itu dibuka. Itu awal-awal masuk awal bulan suci Ramadan. Ini saya mengatakan bahwa kalau kita tidak keluar menjadi pemenang di bulan suci kali ini, itu rugi sekali. Karena kita betul-betul dipilihkan satu waktu yang premium, ibadahnya juga premium. Itu ibadah apa? Ibadah puasa. Saya belum berbicara di situ. Ini masih berbicara waktu ini bulan suci Ramadan. Ya bagaimana tidak 30 hari ini menjadi satu yang rentan waktu di situ dapat mendidik orang. 30 hari sampai bidadari surga itu disebutkan ketika suara pintu itu kebuka dan angin itu menyentuh daun-daun itu hembusannya, itu bidadari surga kebangun. Itu nanti bisa dibaca di kitab di kitab Targhib wa Tarhib Imam Al-Munziri, di kitab di kitab Asyam, di kitab puasa. Itu ketika suara-suara itu bidadari surga kebangun. Bidadari surga nanya, ini ada apa? Ada sesuatu. Apa kata penduduk Sidratul Muntaha? Bahwa malam bulan suci Ramadan telah tiba. Lalu bidadari surga itu bersiul dengan suara indahnya. Itu dia memanggil penduduk-penduduknya. Ayo, siapa yang siap untuk masuk menemuiku di dalam surga? Ya inilah waktunya. Momentumnya di bulan suci Ramadan. Jadi pilihan waktunya adalah pilihan waktu yang penuh dengan kemegahan dan penuh dengan kebanggaan. Kemudian Allah Ta'ala memilihkan kita juga jenis prakteknya apa? Puasa. Makanya sekarang banyak di sekolah-sekolah itu mempraktekkan puasa apa? Sunnah. Karena memang puasa ini dia punya value sendiri di dalam menetralisir penyakit-penyakit dan untuk meluruskan penyakit-penyakit yang ada pada diri manusia. Kita belum masuk, saya boleh mengatakan bahwa orang itu kalau mau cepat, itu puasa. Mau cepat apapun. Itu pilihan tirakat, latihannya itu apa? Puasa. Karena puasa ini luar biasa, kawan. Makanya puasa ini satu ibadah yang dideklir secara langsung oleh Tuhan bahwa ibadah ini miliknya. Di dalam hadis itu kan apa sabda Rasulullah, kullu amali bani Adam. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya. Sholat, zakat, apalagi haji, itu untuk siapa? Untuk dirinya. Kecuali apa? Kecuali puasa. Puasa itu dikecualikan oleh Allah. Ini yang menunjukkan bahwa ibadah puasa ini ibadah yang dipilih oleh Allah sebagai ibadah premium. Karena inilah yang di antara paketan tadi itu, satu waktu, kemudian apa lagi? Ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, sebelum saya masuk ke ibadah puasanya, kemudian yang ketiga apa? Paket modulnya. Allah turunkan di bulan suci Ramadan itu apa?
Al-Quran. Itu paket modulnya Al-Quran. Makanya orang kalau tidak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan suci, itu kering itu waktu itu kering. Ya hanya berlalu begitu saja rasanya, hanya menahan lapar sama haus. Tapi orang kalau betul-betul di bulan suci itu dia khotam Quran sekali, dua kali itu kerasa. Ramadan itu apa? Kerasa. Nanti apa namanya imunitas ini itu dia akan bawa keluar bulan suci Ramadan itu kuat itu. Jemaahnya semakin jadi rajin, sholat semakin jadi kuat, ngajinya menjadi semangat. Seperti itu. Orang kalau dia mampu mendidik diri dengan apa tadi waktu, kemudian praktiknya bahwa puasa, kemudian kitabnya yaitu modul pelajarannya apa? Al-Quran. Dan tentu di sini akan beda nanti antara orang yang menyelesaikan modulnya 30 juz dengan orang yang cuma baca di awal-awal Al-Baqarah kemudian setelahnya itu lepas apa? Mushaf. Apalagi sekarang orang lagi sibuk apa? Baca berita perang Iran lawan apa? Amerika. Ya, sampai orang udah lupa apa baca Quran. Udah kita kadang masuk kamar itu searching udah itu. Ini siapa yang menang di Iran ini? Allahu Akbar gitu. Nah, ini akhirnya kita lupa apa namanya tujuan utama kita di dalam berpuasa. Apalagi antum ngikutin yang apalagi ngikutin yang ribut-ributnya kan. Ini Syiah ini Islam enggak, kafir enggak, itu kan. Duh, apalagi yang ikut debat itu sayang sekali di bulan suci dipakai dengan sesuatu yang apa? Di luar dari konteks itu. Ya, kalau begitu cara kita untuk menyambut bulan suci ini atau apa namanya mengisi, itu tuh nggak akan mungkin berhasil menjadi apa? Menjadi wisudawati apa? Bulan suci Ramadan. Kemudian praktiknya apa lagi? I'tikaf dekat dengan apa? Masjid. Kemudian praktiknya apa lagi? Dekat dengan orang-orang soleh. Itu 5 itu yang harus diketahui. Karena bulan suci itu kan bulan mengumpulkan kita di atas ketaatan. Kita akan ketemu di tarawih. Kita akan ketemu di sholat subuh berjamaah. Kita akan ketemu di iftar jamaah. Jadi itu isyarat seolah-olah Tuhan itu kamu kalau ingin naik memang siklusnya seperti itu. Bulan suci itu padat dengan apa? Kegiatan. Sekali kalau kita ketemu di tongkrongan luar, di mana? Di tongkrongan luar di bulan suci, habis nanti. Wallah itu habis. Tapi kalau nanti ketemu sama kawan-kawan iftar jamaah, ketemu apa lagi? Tarawih, ketemu apa lagi? Sholat subuh berjamaah. Nanti pergi kerja, pulang kerja, ketemu sama istri. Ketemu di mana? Di sahur. Kan begitu. Begitu hari libur, pergi nyari bukaan sama siapa? Keluarga. Maghribnya ketemu sama siapa? Itu siklus. Itu yang kita namakan apa? Kalau bahasa Arab itu bid'ah. Apa? Lingkungan. Pendidikan itu harus memperhatikan itu. Orang kalau berhasil harus perhatikan itu lingkungan. Saya ingin fokus saya ingin gali tadi mengatakan bahwa puasa ini ibadah yang amat sangat premium. Sebagai satu praktik utama yang Allah letakkan di bulan suci Ramadan untuk dapat menjadikan orang itu la'allakum tattaqun. Tadi saya baca hadis bahwa semua amalan anak Adam itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk dirinya. Kecuali puasa. Kenapa puasa itu dikecualikan? Kenapa puasa itu dikecualikan? Nah, itu kan pertanyaan kita. Pertanyaan kita. Beragam keterangan dari para ulama ya. Bukan beragamnya ini untuk perbedaan pendapat, tetapi saya ingin mengumpulkan menjadi poin-poin. Poin pertama, kenapa Allah atau kenapa Rasulullah mengecualikan puasa, kecuali puasa. Puasa ini kalau kita lihat dalam beberapa keterangan-keterangan, satu-satunya ibadah yang menawarkan keikhlasan secara mutlak itu puasa. Makanya Allah mengecualikan apa? Puasa. Ketika keikhlasan itu menjadi jantung utama ibadah. Saya ulang, ketika ikhlas itu menjadi jantung utama ibadah. Nah ini puasa itu zatnya itu sudah ikhlas. Itu. Puasa itu zatnya sudah ikhlas. Ketika syarat utama orang masuk surga, itu apa? Ikhlas. Jadi puasa itu zatnya sudah ikhlas. Itu. Dan itu kan makna dari la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali
Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti dia masuk apa? Surga. Karena kalimat tauhid itu disebut kalimat apa? Ikhlas. Kalimat ikhlas yang apa namanya? Kalimat ikhlas yang menuntut kita untuk berkorban, setelahnya juga menuntut kita untuk ikhlas dengan ujian-ujian yang ada di dalamnya. Nah, ini puasa ini dia zatnya sudah ikhlas. Jadi tadi saya katakan poin pertama apa tadi? Tidak ada ibadah yang paling menawarkan keikhlasan secara mutlak itu melebihi puasa. Di antara keterangan juga para ulama bahwa umumnya ibadah itu kawan-kawan, itu semua ibadah itu berpotensi untuk masuk riya. Kecuali apa? Puasa. Kecuali puasa. Umumnya ibadah itu berpotensi untuk masuk riya. Apa coba sekarang? Sholat jamaah. Sholat jamaah itu mudah dimasuki sama riya. Apalagi kalau misalkan masa-masa kampanye pemilihannya kan, yang tadinya nggak pernah kelihatan di masjid, tiba-tiba kelihatan di mana? Di masjid. Jadi umumnya ibadah itu berpotensi untuk kemasukan apa? Riya. Sedekah, wah jangan, apalagi sedekah. Udah sedekah 10 juta, disebut namanya lagi misalnya kan, sedekah hari ini atas nama Bapak Fulan 10 juta sah gitu kan. Nah, itu sangat-sangat berpotensi untuk masuk riya. Berbeda kalau puasa. Karena puasa ini memang sudah zatnya tersembunyi. Tidak ada yang tahu kecuali antum sama siapa. Selama tentu antum nggak cerita. Selama antum nggak cerita. Ya kalau cerita ya beda lagi kasus. Kalau orang cerita. Kemudian ibadah puasa. Tadi saya katakan tidak ada ibadah yang menawarkan keikhlasan secara mutlak melebihi puasa. Orang yang menahan lapar karena diet itu nggak ada bedanya dengan orang menahan lapar karena puasa. Atau mungkin boleh kita katakan orang yang keluar kamar dalam keadaan selesai dari makan dengan orang yang keluar kamar belum makan itu nggak ada bedanya. Nggak bisa antum bilang misalkan bibirnya kering. Sebetulnya keseriawan. Nggak bisa antum mengatakan bahwa bibir kering itu ciri orang lagi ciri orang lagi puasa. Atau mungkin bibirnya basah, jangan-jangan nggak puasa gitu. Nggak, memang dia punya bibirnya bibir apa? Bibir basah, mungkin hasil kelenjar minyaknya kan lebih banyak gitu. Jadi ibadah puasa ini itu ibadah yang memang murni, purely-nya itu nggak ada yang tahu kecuali diri antum dengan siapa. Jadi nilai tawar untuk ikhlasnya itu apa? Murni sekali. Makanya itulah kenapa Allah mengecualikan apa? Puasa. Ikhlas kecuali puasa. Kedua, kalau tadi bahasa kita mungkin yang pertama tadi apa? Umumnya ibadah itu berpotensi kemasukan apa? Riya. Kemudian yang kedua, umumnya ibadah itu bisa dipolitisasi. Kecuali ibadah apa? Ibadah puasa. Politisasi ini kalau bahasa saya itu bahasa politik lah gitu. Tapi kalau bahasa kita, umumnya ibadah itu menawarkan keuntungan untuk pelakunya. Kecuali puasa. Puasa itu nggak ada dia menawarkan keuntungan untuk pelakunya. Coba apa yang bisa ditawarkan sama puasa? Keuntungan untuk pelaku orang berpuasa. Tapi kalau seperti tadi misalkan sholat jamaah, itu bisa dipolitisasi. Apalagi misalkan sedekah, itu bisa dipolitisasi. Kecuali puasa. Puasa itu memang antara antum dengan Allah. Makanya orang kalau dia sering puasa, itu nggak mungkin tujuannya itu kecuali karena taat. Itu nggak mungkin. Kecuali karena taat. Dengan tujuan apa coba? Supaya saya dikenal sama orang. Nggak bisa. Kecuali kalau antum cerita. Selama antum nggak cerita, orang nggak akan tahu kalau antum itu apa? Puasa. Makanya dulu kan saya pernah cerita itu ketika Ibunda Hafsah dicerai oleh Sayyidina Rasulullah. Kemudian mereka Jibril turun, ya Rasulullah kembalikan Hafsah. Kenapa saya harus kembalikan Hafsah? Hafsah itu sawwama wa qawwama. Hafsah itu dia istrimu yang paling sering puasa sunnah dan yang paling sering sholat tahajud. Karena ini dua ibadah ini, sholat tahajud dengan apa? Puasa. Itu saat memang mata itu tidak ada orang mengetahuinya. Hampir-hampir Rasulullah sendiri sebagai suami tidak tahu kalau Hafsah itu apa? Sering puasa sunnah.
Maka dengan apa? Dengan itulah malaikat Jibril turun untuk membela Hafsah. Akhirnya Rasulullah mengembalikan Hafsah. Kemudian kenapa? Karena Hafsah ini adalah istrimu nanti di mana? Di surga. Itu menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad juga nggak tahu takdirnya bagaimana, dengan siapa nanti. Ya selama tidak ada informasi. Tapi kali ini malaikat Jibril bawa informasi bahwasanya istri beliau juga nanti di surga siapa? Hafsah. Berarti Hafsah di mana berarti? Di surga. Hafsah anaknya siapa? Hafsah anaknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar di mana berarti? Di surga. Jangan bilang Umar di neraka. Kafir orang mengatakan itu. Karena ada orang-orang yang sudah ditetapkan nama-namanya seperti Ibunda Aisyah, Abu Bakar. Itu tempatnya di mana? Di surga. Nah, sekarang ini ada isu yang begitu liar. Seolah kemusliman itu hanya cukup dengan kalimat la ilaha illallah tanpa ada konsekuensi. Sekarang orang bermain di isu umum itu sekarang. Saya ingin masuk di situ ya, nanti terlalu politis nanti bahasan. Ya. Tapi intinya kalimat la ilaha illallah itu menuntut apa? Konsekuensi. Gak bisa orang la ilaha illallah nggak sholat, itu gimana? Makanya ada pembahasan fikih, orang yang tidak sholat secara berturut-turut itu diragukan keislamannya, bisa berhukum apa? Murtad, keluar dari agama. Apa? Nah demikian juga ada orang mengkafirkan sahabat misalnya begitu. Wah itu ijma para ulama yang mengkafirkan sahabat itu kafir, keluar dari apa? Islam. Oke, saya nggak ingin bahas di situ, tapi intinya Hafsah radhiyallahu taala anha, karena saking banyaknya puasa, hampir-hampir Rasulullah itu nggak tahu. Hampir-hampir Rasulullah itu nggak tahu. Nah, jadi ibadah yang sama sekali tidak menawarkan keuntungan itu puasa. Sementara ibadah lain itu masih ada potensi untuk apa? Dipolitisasi. Itu kecuali puasa. Kemudian ketiga, kenapa puasa dikecualikan? Umumnya ibadah itu kawan-kawan, umumnya ibadah itu sesuai sama karakter hamba itu. Kalau misalkan sedekah, berarti karakter hamba apa? Kaya, ya kan? Nah, tapi kalau untuk puasa, kali ini ibadah puasa itu bertolak belakang dengan karakter siapa? Karakter hamba. Karena kita itu suka makan atau suka lapar? Suka makan. Yang tidak makan, yang tidak minum, itu hanya siapa? Yang tidak makan, tidak minum siapa? Hah? Enggak, yang tidak makan, tidak minum. Kalau puasa kan tidak makan cuma dari pagi sampai maghrib doang. Tetapi yang tidak butuh makan, tidak butuh minum itu siapa? Malaikat. Siapa lagi? Hah? Malaikat itu dia kekuatan sihir malaikat itu. Yang tidak makan, tidak minum siapa? Hah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak makan, tidak minum. Dan itu berarti puasa ini itu sifat siapa? Sifat tuh. Itulah yang menjadikan ibadah ini terkecualikan dari ibadah yang lain. Puasa ini premiumnya itu apa? Anda itu sedang belajar bersifat dengan sifat siapa? Tuh. Saya nggak mengatakan Anda belajar jadi Tuhan, karena nggak mungkin Anda jadi Tuhan. Karena kita itu nggak makan dari pagi sampai sore aja udah keroncongan perutnya kan. Nah, Allah itu tidak makan, tidak minum. Tetapi dari jam sekian, dari pagi sampai sore, itu dengan kita menahan makan, menahan haus, itu sudah banyak yang kita peroleh dari makna-makna, dan kita sudah terhindar dari apa? Kehuluman. Di situ kita bisa merasakan laparnya orang miskin. Di situ kita bisa merasakan susahnya orang atau orang fakir dan segala macam. Itu melalui apa? Melalui menahan lapar dan haus. Di situ tertahannya apa? Nafsu. Di situ melemahnya syahwat. Karena memang ya pendorong dosa terbesar itu adalah di mana posisinya?
Di mana? Pendorong terbesar orang zina, orang melacur, orang selingkuh, itu di mana penyakitnya? Di mana? Di perut. Laki-laki tidak mungkin akan jos ngomongin poligami saat lapar. Saat kapan laki-laki ngomongin poligami? Saat kenyang atau lapar? Rata-rata itu laki-laki itu saat kapan? Saat kenyang, apalagi habis makan daging itu kan. Wah, kholas sudah itu. Ketemu di tongkrongan sama teman-teman kan. Wah, itu enggak tahu. Jauh-jauh itu omongan. Pasti tentang apa? Perempuan. Karena umumnya orang berbicara tema syahwat itu saat dia kenyang atau saat dia lapar? Saat dia kenyang. Makanya kalau mau melemahkan syahwat, itu memang harus dilemahkan perutnya. Itu melalui ibadah puasa. Jadi tadi saya katakan, berarti kita belajar menjadi apa? Bukan belajar menjadi. Kita belajar bersifat dengan sifat siapa? Allah Ta'ala. Perhatikan itu. Makanya kalau puasa kali ini antum kita gagal, waduh, berangkat dari ketidaktahuan premiumnya ibadah ini, Allah meletakkan. Kenapa Allah tidak meletakkan sholat saja jadi ibadah inti di mana? Di bulan suci Ramadan. Kan bisa gitu, sholat. Tetapi sholatnya ini kan pengikutnya doang gitu. Sholat, apalagi? Sedekah. Tetapi ibadah inti di bulan suci Ramadan itu puasa. Itu yang ketiga. Tadi saya katakan apa tadi? Belajar bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa tazkiyatun nufus namanya apa? Tajalli namanya. Tajalli bersifat, yaitu mewujudkan sifat Tuhan pada diri. Makanya kalau ulama-ulama kibar, ulama-ulama rabbani besar itu, antum lihat itu. Atau selalu saja jadi contoh itu seperti Imam Ibnu Qayyim, Imam Nawawi. Keberhasilan mereka dalam menekan syahwat itu sampai-sampai mereka itu nggak nikah. Bukan tabatul itu disyariatkan, ya bukan. Tidak menikah itu disyariatkan, bukan. Tetapi karena memang mereka memuncaki satu nilai begitu. Ketika mereka itu dapat mengosongkan sebab-sebab penyakit utama melalui apa? Kalau antum itu kan nikmat puncaknya itu ketika antum bersenggama sama siapa? Sama istri. Tapi kalau mereka, puncak kenikmatannya itu adalah ketika menemukan diri itu bersimpuh di hadapan Tuhan. Itu ketika mereka berkhulwat bersama siapa? Allah. Kalau antum kan nikmat khulwat itu kalau ketemu sama siapa? Ya, sama pasangan gitu. Nah, apalagi kalau yang ingin nikah lagi kan, wah deg-degan aja gitu. Gitu kan. Nah. Tapi kalau ulama-ulama kita itu ketawa Bu. Iya. Karena orang kan begitu gitu. Kalau yang awal-awal itu apa? Panas kan begitu kan ya. Nah. Tapi kalau ulama-ulama kita itu puncak kenikmatan ketika berduaan dengan siapa? Allah. Bukan penetrasi, bukan. Kalau bahasa saya penetrasi, itu kan penetrasi kenikmatan puncaknya sekian detik gitu, terus keluar gitu kan. Nah. Tapi kalau ulama kita bukan penetrasi, tetapi apa? Kenikmatan bermunajat, kenikmatan berduaan dengan Allah. Jadi betul-betul Tuhan itu hadir gitu di hadapannya. Itulah yang menjadikan mereka itu luar biasa dalam perjuangan, dalam mentranisi rasa sakit. Ya kalau kita karena masih ketergantungan sama dunia itu kan bikin kita sulit untuk kita. Makanya pembatal terbesar untuk kita bisa cinta kepada Allah itu cinta apa? Cinta dunia. Selama hati itu masih terkait sama dunia, nggak akan bisa untuk antum cinta secara total dengan siapa? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi yang ketiga apa tadi? Bersifat dengan sifat Tuhan. Itulah kenapa Allah mengecualikan puasa. Karena umumnya ibadah lain itu sesuai sama karakter siapa? Hamba. Kemudian yang keempat, ini keterangan dari Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Kenapa Allah mengecualikan apa? Puasa. Yang keempat, antum tahu bahwa nanti di kelak akhirat itu kan ada itu orang muflis itu. Muflis itu orang yang apa? Rugi. Yang nanti dia bawa amalan, kemudian dulu di dunia pernah nyopet kehormatan orang, pernah menjatuhkan wibawa nama baik orang, akhirnya orang itu datang nuntut. Orang ini kalau dia punya pahalanya diambil menjadi apa? Barang tebusan. Kalau dia sudah pahalanya habis, maka dosa penuntut itu akan ditimpa kepada orang yang dituntut. Itu kan orang apa? Muflis. Nah ternyata kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah dari hadis tadi, illas shawm, kecuali apa?
Ternyata satu-satunya pahala ibadah yang tidak bisa untuk dijadikan sebagai alat ganti itu ibadah apa? Puasa. Karena lanjutan hadisnya Allah berfirman di hadis qudsi itu apa kata Allah? Illa shaum fa innahu li. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk siapa? Untukku, kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu untuk sesuatu yang sudah dimiliki oleh Allah, bisa diambil atau tidak? Ibadah puasa itu untukku, kata siapa? Kata Allah. Padahal seluruh ibadah itu memang umumnya kita peruntukkan untuk siapa? Untuk Allah. Tetapi satu-satunya ibadah yang diklaim oleh Tuhan itu hanya ibadah apa? Ibadah puasa. Makanya kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah bahwa ini menunjukkan arti bahwa ibadah ini itu tidak akan bisa dijadikan sebagai alat tukar nanti. Berarti cara antum agar antum tidak merugi, mestinya antum itu harus berbanyak ibadah apa? Puasa. Tapi kan sayang, udah telat masalahnya. Usia kita sudah setengah hilang masalahnya. Kalau sekarang juga mau banyak puasa sudah kering-kering gini kan. Pinginnya kita agak segar, pinginnya kita agak gemuk gitu kan. Sudah telat begitu. Makanya kalau kita nggak bisa ngejar di kuantitas, berarti kita harus ngejar di mana? Di kualitas. Makanya sayang kalau antum habisin waktu pakai ini puasa. Ya kalau di sini mushafnya nggak apa-apa lah. Berarti apa? Baca Quran. Tapi kalau baca Quran 5 ayat, buka berita gitu. Buka beritanya berapa? Sampai berbuka. Habis hilang waktu gitu. Allahu Akbar. Kalau kita nggak bisa ngejar di kuantitas, berarti kita harus ngejar di mana? Di kualitas. Berarti sekarang kita punya sisa nih teman-teman. Sisanya berapa hari? Ini yang kita hari berapa nih? Hari ke-17. Berarti kita masih punya sisa 13 atau 12. Ya kalau 29 berarti 12 ya. Coba tinggal sebentar. Itu ada 4 berarti. Illa shaum, kecuali puasa. Kenapa dikecualikan? 4 faktor premiumnya. 1, apa tadi? Yang paling menawarkan apa? Ikhlas mutlak. Kedua, apa lagi? Tidak bisa dipolitisasi. Kemudian yang ketiga, belajar memiliki sifat Tuhan. Kemudian yang keempat, apa tadi yang terakhir? Ya, tidak bisa dijadikan alat Tuhan. Tapi komentar para imam terkait pendapat beliau Imam Sufyan ini agak masih disangsi. Kenapa? Karena hadis Nabi itu juga terlalu jelas menyebut apa? Ada orang bawa pahala sholat, ada orang bawa pahala sedekah, ada orang bawa pahala Makanya kata ulama, kalau sekiranya tidak ada hadis ini pendapat sangat bagus sekali. Tetapi kalau saya melihat, itu sebetulnya tidak dibawa ke dalil itu sebetulnya. Tetapi beliau merilitkan atau menyambung pendapat beliau ini ke hadis yang tadi. Illa shaum. Ya tinggal tarik-tarikan aja itu. Mana yang lebih kuat. Tapi kalau saya pribadi tidak menganggap itu sebagai perbedaan yang terlalu tajam ya. Tapi kalau saya perlu untuk menjadi pertimbangan. Melihat bahwasannya ibadah puasa, kenapa Allah memilih masuk menjadi bagian satu paket di dalam madrasah Ramadan, itu perlu untuk menjadi pertimbangan bahwa ibadah puasa ini pahalanya tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa dijadikan alat tukar. Karena sudah diklaim oleh siapa? Oleh itu. Enggak mungkin dong. Ya Allah, pahala sudah habis ya Allah. Yang masih saya punya pahala apa? Pahala puasa, tapi kan masih sama engkau. Kan nggak bisa kan antum bilang, saya ambil deh pahala apa? Puasa untuk bayar itu. Karena memang tidak ada riwayat yang secara tegas untuk mengatakan ibadah puasa itu apa? Menjadi alat tukar. Tapi hari ini yang kita banyak menzalimi orang. Bukan dalam rangka untuk melepas diri dari kezaliman itu. Sembari kita mendoakan orang yang kita zalimi, ya, di antaranya memperbanyak puasa. Kemudian, premiumnya ibadah puasa ini Allah Ta'ala mengklaim secara langsung. Fa'innahu li. Sesungguhnya ibadah puasa ini untuk siapa? Untukku, kita garis bawahi. Ku itu kembali ke siapa? Allah. 1. Kenapa Allah mengklaim puasa ini? Padahal umumnya ibadah itu kita berikan untuk siapa? Untuk Allah. Tapi cuma 1 yang diklaim oleh Tuhan. Itu hanya puasa. Ya kita katakan 1. Untukku.
Berarti ibadah ini disandarkan ke siapa? Ke Tuhan. Nah, berarti satu atribut kemuliaan. Penjelasan apa? Atribut kemuliaan. Biasanya Allah kalau sudah menyandarkan sesuatu kepada dirinya, itu pasti sesuatu itu mulia. Sama seperti kalau saya mengatakan apa? Baitullah. Rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Abdi, hambaku. Berarti hamba itu siapa? Mulia. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hambanya. Hamba di situ siapa? Maha suci Allah, Maha suci yang telah memperjalankan hambanya. Hamba di situ siapa? Nabi Muhammad. Berarti hamba itu mulia atau tidak? Mulia. Karena disandarkan kepada siapa? Allah. Saya juga agak lama berpikir kawan-kawan, mungkin disclaimer ya, mungkin tambahan di luar konteks mungkin. Saya beberapa menemukan itu kalimat-kalimat itu apa? Abdihi, apa rabbuhu, rabbuka, rabbuhu. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu. Ingatlah ketika Tuhanmu wahai Muhammad berfirman. Dan bahasa Arab itu kawan-kawan, dan bahasa Arab itu apa namanya? Kalau bahasa Arab itu namanya idhofah. Idhofah itu apa? Penyandaran. Penyandaran itu salah satu maknanya itu kepemilikan. Berarti ketika Allah mengatakan abdihi, hambanya, berarti seolah-olah Tuhan mengatakan apa? Dia itu milik siapa? Milik saya. Nah, sama juga ketika mengatakan Rabbuka, Tuhanmu wahai Muhammad. Berarti seolah-olah Muhammad itu milik siapa? Milik Allah. Dan Allah milik siapa? Milik Muhammad. Seolah-olah kepemilikan itu terbatas gitu. Sama juga di surah Al-Qadar itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Him di situ siapa? Malaikat kan? Tanazzalul malaikat. Malaikat itu turun dengan izin Tuhan mereka. Mereka itu siapa berarti? Malaikat. Berarti seolah-olah mereka itu milik Tuhan, Tuhan itu milik siapa? Kita di mana? Ya, saya agak lama ulik-ulik begitu ya. Kenapa kok seolah-olah terkesan Tuhan itu hanya milik orang saleh? Ya nggak jauh-jauh gitu. Rabbuka Muhammad, Rabbihim malaikat. Ya, Rabbuka Tuhanmu Muhammad, Abdihi hambanya Muhammad. Seolah-olah kita itu nggak punya. Kita tidak dimiliki oleh siapa? Itu kalau bahasa tafsir itu, ya itu namanya seni memantaskan diri. Seni apa? Memantaskan diri. Muhammad itu milik siapa? Tuhan. Tuhan itu milik siapa? Muhammad. Ya wajar, karena Muhammad itu kelihatan kan gaya ibadahnya. Benar itu kan? Nah, kalau kita kan suka ngaku-ngaku dicintai sama siapa? Allah. Padahal kita belum tahu, belum tentu kita dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Makanya kalau kata sebuah penyair itu, tidak penting kamu itu ditahu dicintai atau tidak. Yang penting kamu itu perbaiki saja cara kamu apa mencintai. Nah, ini seni apa tadi? Seni memantaskan diri. Orang itu kalau memantaskan dirinya dengan Allah, ya nanti juga pasti Allah akan apa? Cintai. Jangan sampai kita bilang cinta ke Allah tapi omong kosong. Ya bilang cinta tapi masih malas gitu. Bilang cinta tapi masih. Nah, itu kan nggak ada seni memantaskan diri di sini. Oke, itu disclaimer tambahan di luar konteks. Tadi saya katakan apa? Untukku. Apa yang bisa kita konfirmasi dari kalimat untukku? Atribut apa tadi? Atribut kemuliaan. Biasanya Allah kalau sudah menyandarkan sesuatu kepada dirinya, berarti sesuatu itu mulia. Kemudian kedua, ada keterangan ulama saya dapati bahwa untukku di sini Allah mengklaim puasa. Ternyata secara historis sejarah, ibadah satu-satunya yang tidak pernah dipersembahkan kepada berhala itu ibadah apa? Ibadah puasa. Dulu orang-orang musyrik itu menyembah ke berhala, itu semua ibadah pernah dipersembahkan. Sholat mereka sembahkan kepada berhala. Apalagi sedekah, apalagi haji, itu semua pernah dipersembahkan kepada berhala, kecuali puasa. Satu-satunya ibadah yang tidak pernah dipersembahkan kepada berhala itu puasa. Nah, inilah yang menjadikan ibadah ini premium gitu. Ya. Kecuali puasa, karena puasa itu untuk kecuali puasa itu untuk fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya. Aku yang akan langsung membalasnya ini mengkonfirmasi dua hal. Satu, berarti di sini menegaskan hak
prerogatif siapa tuh? Tuhan. Berarti memang ini akan menjadi happy ending bagi orang berpuasa. Yang itu nanti akan hanya dia peroleh langsung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi kado terindah. Ketika orang-orang mungkin akan melalui jalur konvensional untuk dia menerima pahalanya, ditimbang. Tapi kalau untuk orang yang puasa, itu dia datang ke hadapan siapa? Ke hadapan Allah. Untuk menerima apa? Kado pahalanya. Pahala puasa. Itulah kenapa dulu ya salafus saleh itu memperbanyak ibadah puasa. Karena memang ibadah puasa ini satu-satunya ibadah yang menjadikan orang itu untuk menjadi orang terdekatnya siapa tuh? Tuhan. Orang kalau dia dapat pahalanya di jalur konvensional, kalau orang puasa ini khusus, nih kamu kesini gitu. Ini ibadah pahala ibadah puasa. Makanya rata-rata kekasih Allah itu rata-rata banyak puasa. Wali-wali Allah itu rata-rata banyak puasa. Kalau ada wali yang banyak makan, kayaknya kita kayaknya. Ya. Wali-wali Allah yang banyak apa? Banyak makan. Kalau kita itu cuma harapannya doang terlalu besar gitu ya. Idenya terlalu besar. Jadi satu tadi dikonfirmasi apa? Atribut kemuliaan. Kemudian kedua bahwa apa tadi saya katakan? Tidak ada ibadah yang pernah dipersembahkan kepada berhala itu semua pernah dipersembahkan kecuali apa? Kecuali puasa. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan langsung membalasnya. Apa dikonfirmasi di sini? Satu, hak prerogatif siapa tuh? Tuhan. Jadi di sini tidak ada ikut keterlibatan siapapun. Itu murni hanya Allah. Kemudian kedua, kita dapat menangkap ketika disebutkan wa ana ajzibi, aku yang akan langsung membalasnya, bahwa kalimat ini itu melampaui catatan mereka. Ini yang menjadikan ibadah puasanya Pak premium. Praktik tunggal di bulan suci Ramadan untuk menjadikan orang itu sukses, keluar menjadi pemenang. La'allakum tattaqun. Bahwa pahala puasa itu tidak ada yang akan mengetahuinya kecuali siapa? Makanya kan itu kan ada di hadis juga yang lain kan mengatakan bahwa semua amalan anak Adam itu dilipat ganda. Ada yang dilipat ganda mulai dari berapa? 10. Kemudian ada yang berapa? Sampai bahkan 700. Kecuali apa? Kecuali puasa. Tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali siapa? Berarti ini menegaskan hatta malaikat raqib dan atid yang mencatat amalan baik dan keburukan, itu dia tidak tahu jumlahnya. Kecuali siapa? Allah. Coba premium kurang apa coba ibadah puasa itu? Nah itulah yang menjadikan kenapa orang-orang soleh itu dulu, kenapa mungkin di situlah saya bisa nangkap ya, kenapa puasa ini ibadah khusus yang banyak dilakukan oleh wali-wali Allah. Berarti melampaui catatan siapa? Berarti mereka nggak tahu, malaikat Jibril nggak tahu. Nah, maka oleh karena itu kawan-kawan, kalau kita tidak mampu untuk memperbanyak di kuantitas, kita perbaiki di mana? Di kualitas. Makanya Rasulullah mengajarkan, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yasqab. Kalau kamu puasa, maka jaga puasa itu. Jangan sampai berkata kotor dan jangan sampai berkata apa? Dusta atau bohong. Yasqab itu juga bermakna jangan jahil. Jahil itu apa? Ya iseng sama orang, apalagi teriak-teriak, membentak-bentak, nggak jelas. Sampai jam berapa, Bu? Sampai kelewatan, Bu. Masih ada? Ntar lagi, ya kasih tahu ya. Teriak-teriak nggak jelas seperti orang-orang di mana? Di pasar. Karena itu dapat mengurangi pahala puasa. Bahkan ulama lain mengatakan orang bohong, dusta atau berdusta saat puasa, itu puasanya batal. Dia wajib untuk diqadha. Tapi mayoritas ulama fikih nggak sampai batal. Tetapi pahalanya apa? Habis. Hanya dapat lapar sama, itu kan na'udzubillah gitu. Hanya dapat lapar sama haus, tapi nggak dapat pahala. Maka jangan berkata bohong, jangan berkata apa? Jangan berkata jelek atau rofas. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah, kalau dia dicaci oleh seseorang atau diajak berantem sama orang, bilang apa? Ini shaim, sesungguhnya aku lagi
puasa. Nah, aku lagi puasa ini kalimat bukan untuk sombong. Mungkin nanti antum bilang, kan tadi kita disuruh ibadah puasa paling ikhlas, Ustaz. Tapi kalau di sini kok ada mengatakan apa? Sesungguhnya aku lagi puasa. Lah bukan ini proklamir begitu. Kata para ulama, kalimat sesungguhnya aku puasa ini ada dua maknanya. Satu, trigger hati. Jadi ketika antum diajak berantem sama orang, itu di-trigger hatinya. Oh, lagi puasa. Karena orang ketika men-trigger hatinya, ketika mengatakan aku lagi puasa, itu tangan itu bertahan dia. Bukan maksudnya, aku lagi puasa. Nah, bukan begitu. Tetapi maksudnya apa? Ucapan hati. Jadi trigger dirinya. Jangan dibalas. Kamu itu lagi apa? Puasa. Kalaupun kita mengatakan aku lagi puasa, itu maknanya yang kedua, yaitu apa? Yaitu interupsi terbuka. Kalau bahasa syariat itu amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau amar ma'ruf nahi munkar ya harus jelas. Nggak mungkin Ustadz nanti amar ma'ruf nahi munkar kemudian mau ikhlas. Nggak jadi ceramah nanti. Ya, orang itu harus apa? Harus instruksi gitu. Seolah-olah ketika kita mengatakan aku lagi puasa, maksudnya apa? Aku ini lagi mengikuti perintah Tuhan. Sementara kamu itu lagi mengikuti perintah siapa? Perintah setan. Berarti ini amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak maksud kita itu untuk memproklamir diri lagi apa? Lagi puasa. Ini shaim, sesungguhnya aku lagi puasa. Kemudian terakhir saya tutup. Apa kata baginda? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah. La khulufu famin shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di sisi Allah itu lebih baik dari aroma apa? Aroma misk. Sekarang pertanyaan saya kawan-kawan. Apakah Tuhan itu mencium aroma? Apa kata hadisnya tadi? Bau mulut orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah dari aroma apa? Kasturi. Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu mencium aroma? Aroma sampah, aroma wangi. Tuhan mencium nggak aroma? Berani atau mengatakan Tuhan mencium aroma? Untungnya Nabi kita mengatakan lebih baik di sisi Allah ya. Kalau dikatakan lebih harum, wah ini lebih kuat lagi. Mengarah ke makna bahwa Tuhan itu mencium apa? Mencium aroma. Maka kata para ulama, memaknai hadis ini bahwa bau mulut orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma apa? Kasturi. Maknanya satu, bahwa maknanya itu aroma itu dapat dicium dari arah dekat atau dari arah jauh. Tergantung merek minyak wangi Ustaz gitu. Kalau minyak wanginya yang mahal bisa dari arah apa? Arah jauh gitu ya. Tapi umumnya aroma itu bisa dicium dari arah dekat atau dari arah jauh? Dari arah dekat. Berarti maksudnya itu bau mulut orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi. Maksudnya orang yang puasa itu sangat dekat dengan siapa? Dengan Allah. Berarti ini bahasa apa? Kiasa. Orang ini sangat dekat dengan Tuhan. Makanya kekasih Allah dulu itu memang ya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan itu memang dengan memperbanyak apa? Puasa. Nah, berarti kalau antum merasa jauh dari Tuhan, berarti masalahnya di mana berarti? Jarang-jarang puasa, terlalu sering kenyang. Jadi feel untuk dekat sama Tuhan itu apa? Jauh. Jangan tersinggung yang gemuk-gemuk ya. Karena yang gemuk belum tentu banyak makan. Karena mungkin jenis makanannya saja terlalu berkualitas. Makanya sekali makan langsung gemuk gitu ya. Tapi belum tentu menunjukkan dia banyak makan. Kemudian yang kedua, bahwa bau mulut orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah. Itu hakiki. Ada yang mengatakan bahwasanya itu apa? Hakiki. Hakikinya bagaimana? Hakikinya nanti di akhirat sebagai bentuk manifest bahwa perubahan bau aroma yang bau mulut orang puasa di bumi itu akan berubah menjadi aroma lebih harum. Aroma apa? Misk. Karena nanti di akhirat itu kawan-kawan, orang akan dibangkitkan nanti oleh Allah dari kubur itu berdasarkan identitasnya masing-masing. Kalau pelacur, dia akan dibangkitkan identitas sebagai pelacur. Kalau dia pencuri, dia akan dibangkitkan identitasnya sebagai apa? Pencuri. Buntung kali tangannya gitu kan. Udah dicuri dulu gitu kan. Bangkit dari apa? Dari koruptor nih kayaknya gitu. Karena tangannya apa? Buntung, kakinya apa?
Buntung, ada yang juga nanti dibangkitkan lidahnya sudah kepotong. Suka fitnah orang dulu. Identitasnya apa? Masing-masing. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa orang itu akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Dan dia akan dibangkitkan oleh Allah di atas apa dia mati. Maka semoga kita wafat di atas apa? Husnul khatimah. Karena nanti dia akan bawa identitas. Dan orang yang meninggal di medan jihad, dia akan dibangkitkan dengan identitasnya. Kalau orang mati syahid, identitasnya apa? Darahnya segar, masih merah, dan aromanya, aroma apa? Misik. Padahal di bumi, aroma darah itu apa? Amis. Tetapi begitu nanti akhirat, berubah menjadi aroma apa? Jadi orang mujahid itu nanti dia akan bangkit dengan darah-darah. Nah, orang yang puasa, identitasnya apa? Identitasnya bau mulut. Jadi begitu dia bangkit dari kubur, antum bernapas, itu orang itu langsung apa? Wah, ini kelompok orang yang apa? Banyak puasa ini. Makanya nanti begitu orang ini dibangkitkan, dia langsung diarahkan ke tempat VIP. Ke tempat apa? Khusus. Allah berfirman kepada mereka, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Sekarang makan, sekarang minum, karena sebab kalian dulu itu banyak lapar, banyak haus. Kemudian setelah mereka makan, setelah mereka minum, mereka diarahkan kemana? Diarahkan ke pintu khusus untuk masuk surga melalui pintu khusus. Pintu itu apa namanya? Pintu Berarti betul-betul orang berpuasa ini khusus. Itulah yang kita konfirmasi tadi di kalimat apa tadi? Yang terakhir, la khulufu famis shaim atyab indallahi min rihil miskin. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada apa? Aroma miskin. Jadi akan khusus. Jadi orang itu ketika apa? Ketika orang itu berdesak-desakan, dihisap sama Tuhan, di jalur konvensional. Justru orang yang berpuasa ini itu masuk surga melalui jalur apa? Jalur khusus. Berarti satu makna lain bahwa orang yang banyak puasa itu dia besar kemungkinan potensinya untuk tidak dihisap secara langsung. Berarti orang-orang yang termasuk dibebaskan dari apa? Hisap. Antum mau kan masuk surga tanpa apa? Tanpa hisap. Nah, salah satu caranya dengan cara apa? Puasa. Tapi masalahnya kita itu apa? Jarang puasa, makan terus. Padahal sebab terbesar orang itu dihisap karena banyak makan atau karena tidak banyak makan? Karena banyak makan. Banyak makan itu sebabnya apa? Terlalu banyak harta. Makanya kaki ini nanti salah satu yang menyebabkan dia lama untuk berdiri dihisap karena dia banyak apa? Hartanya. Sementara orang yang puasa itu simbol dia kurang apa? Kurang harta. Karena dia sering puasa. Nah, itulah kenapa dulu orang-orang soleh seperti Rasulullah SAW itu apa? Tidak mengizinkan harta itu lebih dari 3 hari di mana kita. Ya kalau kita kan masalahnya takut kalau kita kan. Masalahnya antum itu kalau nggak pegang uang takut. Saya sama istri juga kan. Kalau nggak megang uang itu apa? Takut gitu. Seolah-olah besok itu apa? Mati kan begitu kan gitu. Nah, padahal semua itu akan dihisap oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengatakan bahwa bau mulut orang yang puasa ini lebih baik di sisi Allah. Bahwa bau mulut orang yang puasa itu lebih baik dari minyak wangi yang dipakai di hari Jumat. Bau mulut orang yang puasa itu lebih baik daripada minyak wangi yang dipakai di hari raya. Itu ada juga menyebutkan seperti itu. Ada juga mengatakan bahwasanya bau mulut orang yang puasa ini standar aroma malaikat. Kan kalau malaikat itu sholat bersama orang sholat, kemudian ada satu orang yang masih tersisa bau bawang di mana? Di mulut. Itu malaikatnya apa? Malaikatnya menghindar. Tetapi kalau untuk orang berpuasa, malaikatnya menghindar atau enggak? Enggak menghindar. Makanya dia mengatakan bahwasanya bau mulut orang berpuasa itu standar aromanya siapa? Malaikat. Antum nggak bisa mengatakan malaikat itu standar aromanya misik, enggak. Tetapi standar aroma malaikat bau mulut orang yang berpuasa. Nah, itulah khulufu famin shaim afdalu indallahi min rihil miskin. Nah, berarti itu premium ibadah apa? Puasa. Dan kita berada di momentum yang besar, yang agung, yaitu penuh dengan kemegahan dan kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, maka kawan-kawan, ini pelajaran kita di sore hari ini mengingatkan kembali agar betul-betul kita menjaga kualitas apa? Puasa, agar betul-betul kita berada di madrasah ini dengan baik.
dan agar kita nanti keluar menjadi pemenang dan menjadi wisudawati yang lulus dari madrasah bulan suci Ramadan. Makanya kalau tidak bertambah keimanannya di bulan ini semakin baik, wah itu rugi. Berarti belum memahami sisi premiumnya apa? Ibadah puasa, dan belum memahami sisi megahnya apa? Bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Abu ya. Pertanyaan? Ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Di sini kita sudah beberapa poin dari pertanyaan dari beberapa jemaah. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amin. Saya ingin bertanya, yaitu kadang awal puasa kita dipermudah untuk melakukan ketaatan, tapi di tengah kadang ada cobaan yang menerpa sehingga merasa Ramadan itu telah gagal menjadi sempurna, padahal masih ada waktu. Bagaimana cara kita menaikkan semangat lagi karena sudah kehilangan setengah waktu? Sekarang sudah tanggal 17 Ramadan, ya. Bisa 12 sampai 13 hari lagi. Bagaimana cara untuk menaikkan semangat lagi setelah merasa gagal untuk memanfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan ini? Satu dulu ya. Ini bisikan-bisikan syaitan itu jangan sampai diiyakan. Disebutkan dalam satu kaidah, mala yudraku kulluhu yudraku julluhu. Yang tidak bisa kita ambil secara keseluruhan, kita ambil secara apa? Secara mayoritas. Kalau keseluruhan kan udah lewat masalahnya. Berarti kan kita punya sisa waktu ini. Rest berapa hari ke depan. Dan kemudian yang kedua, fahami bahwa bulan suci Ramadan itu pintu pos-pos itu banyak. Pos-pos itu apa? Banyak. Ada posnya pos sholat tarawih. Ada posnya pos apa? Ya baca Al-Quran. Ya mulai. Apalagi mungkin kawan-kawan yang apa? Teman-teman yang mungkin masih shift kerja, yang mungkin agak berantakan mungkin apa? Tarawihnya. Saya kasih tahu, posnya itu banyak. Baru kemarin saya juga bahas satu tema itu. Satu kesatuan ibadah yang menjadi ibadah dahsyat itu. Puasa ketemu sama apa? Sedekah. Ini kan satu pos yang harus jamaah gitu. Ya mungkin kalau di sini mungkin kita masih kurang. Tetapi alhamdulillah pos-pos itu masih banyak. Salah satu pos yang paling bagus itu pos sedekah. Karena baginda Rasulullah pernah bersabda mengatakan bahwa orang yang ngambil tangan saudaranya kemudian dia bawa ke satu tempat, kemudian dia tunaikan hajat saudara, dia tanya, kamu ada hutang nggak? Saya biarkan hutang. Kamu butuh makan nggak? Saya kasih makan. Itu orang lebih baik daripada orang yang beriktikaf 1 bulan apa? Penuh, plus di masjid siapa? Rasulullah. Ada kan kesempatan bagi saya. Nggak ada istilah gagal itu, nggak ada. Yang ada itu justru kita itu memang apa? Telat, lalai, lambat di dalam mengejar apa? Kesempatan. Kalau dulu ulama-ulama kita 1 detik itu berharga gitu dalam mengejar apa? Dalam mengejar kualitas. Oke, nah itu bisikan-bisikan apa? Syaitan untuk tidak diiyakan. Nah, jadi apa tadi bahasa saya? Yang pertama, kalaupun kita tidak memperoleh secara keseluruhan, kita ambil secara apa? Besaran. Kemudian kedua, pos kita dalam bulan suci Ramadan ini apa? Banyak. Ya, yang mungkin nggak bisa khotam. Masalahnya kan, ya, apalagi kita yang masih kerja. Ada yang sudah khotam berapa? Ada yang khotam sekali? Angkat tangan. Enggak, ini bukan bab riya. Contoh aja lah gitu. Ada yang sudah khotam 30 juz? Belum, Abu? Khotam, Abu? Alhamdulillah. Berapa kali? 2 kali? Alhamdulillah. Yang bisa. Tapi kalau yang nggak bisa, ya mau gimana? Dulu sudah mencoba dari Al-Baqarah. Ingat tukaan mulu tutup. Gitu kan lewat sehari gitu kan. Karena mungkin sudah pasang target sehari sejus. Tapi karena sudah lewat 5 hari, enggak nambah berapa jus, ya udah lewat lah gitu. Tapi jangan sampai lalu kita mengatakan diri kita kalah gitu. Sama seperti 10 malam terakhir. Ibadah terbesar di 10 malam terakhir itu apa? Itikaf. Terus kalau nggak bisa itikaf terus gagal gitu. Enggak ya. Kita masih ada pintu pos yang lain. Apa tadi? Sedekah itu kalau sudah ketemu sama puasa, itu kristal itu. Dahsyat itu. Karena dalam sedekah Nabi mengatakan apa?
Ittaqun nar walau bisyaqqi tamr. Jaga diri kalian dari neraka meskipun dengan sepotong apa? Sepotong kurma itu bisa menjaga orang dari apa? Dari neraka. Sementara puasa disebutkan apa? Siapa yang puasa sehari karena Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Puasa dijauhkan dari neraka. Sedekah dibentengi dari neraka. Ketemu tuh dalam satu ibadah. Bayangkan itu. Dari arah mana dia bisa untuk disentuh oleh apa? Antum punya 10 hari, kumpulkan 10.000. 10.000 setiap malam apa? 1.000. Bismillah. Untuk jaring malam apa? Lailatul Qadar. Bertepatan, tak 1.000 berarti sama 1.000 itu dengan berapa tahun? 83. 10.000. 10.000 itu lebih murah. Lebih mahal harga sepotong rokok. Kalau orang rokok itu. Daripada berapa? 10.000. Apalagi mungkin kalau 20.000. Apalagi kalau 100.000. Pres itu ambil uang 1 juta. Tapi berat kalau berapa? 1 juta ini uang THR istri itu soalnya berapa? 1 juta. 10.000 lah, 10.000. Ambil tuh 1.000 setiap malam itu. Kalau datang tarawih itu kan geropak jalan tuh. Ya Allah, bismillah. Masa enggak ada bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ya cari kata baginda itu di 10 malam terakhir dan malam-malam apa? Ganjil. Dugaan terkuatnya malam ke-berapa? Malam ke-27. Itu dugaan paling kuat berdasarkan riwayat-riwayat. Seolah-olah Allah mengatakan apa? Kamu itu tidak bisa ketemu sama saya setiap tahun. Paling tidaklah 1 bulan dalam 1 tahun. Bulan suci Ramadan. Antum bilang sama Tuhan, ya Allah, 1 bulan itu kelamaan. Ya sudah, 10 malam terakhir. Ya Allah, 10 malam terakhir nonton bola. Ya sudah, malam-malam ganjil. Malam ganjil masih kesulitan. Ya Allah, ya sudah, malam ke-20 tuh dugaan terkuat malam ke-27. Imam Ibnu Abbas itu pernah ditanya sama Umar bin Khattab, Lailatul Qadar itu kapan? 27. Dalilmu apa? Hari itu berapa jumlahnya? Dalam 1 bulan. Enggak, harinya. Putaran hari 1 bulan itu putaran berapa? Per pekan. Berapa? 4 pekan. 1 pekan berapa hari? 7 hari. Allah menciptakan langit berapa? 7. Allah menciptakan bumi berapa? Bumi berapa? Bumi ke bawah itu berapa, Bu? Tuh, 7. Orang tawaf berapa? Antum jangan bawa 7 nomor punggungnya Ronaldo, jangan. Itu apa main bola aja gitu. Coba orang tawaf di Ka'bah berapa? 7. Lempar jumrah berapa? 7. Manusia dicipta dari berapa tahap? Berapa tahap manusia dicipta? 7. Mulai dari saripati tanah, air mani, darah, daging, tulang, dilapisi sama daging, dicipta. Berapa tahap? Manusia makan dari berapa jenis makanan? Antum tahunya cuma 2, rumputan sama rumput lagi. Apa? Daun-daunan sama apa? Daging. 7 habu. Antum baca di surah Al-Baqarah itu. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma' sabba. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitun. Ada anggur, ada kurma, ada zaitun. Ada berapa jenis? 7. Nanti tuh baca di surat Al-Baqarah. Itu kata saya Pak Imam Abbas. Kemudian orang itu sujud di atas anggota berapa? Memang angka 7 ini kerabat. Intinya, jadi Imam Ibnu Abbas memberikan baik secara faktor dalil nas maupun faktor alam itu merujuk kepada angka berapa? Angka 7. Dan antum kalau lihat di surah Al-Qadr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan. Hiya itu Lailatul Qadar. Kalau antum hitung kalimat hiya kata Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafiyahnya, kata hiya Lailatul Qadar itu jatuh di kata yang ke-27. Nanti antum hitung nanti pulang nanti. Ini bukan cocok logi, Ini namanya nalar tafsir namanya. Kalau yang nebak-nebak hari kiamat 2025 itu cocok logi itu enggak keterima. Ini namanya Pak nalar tafsir. Kata hiya jatuh di berapa? 27. Dan Lailatul Qadar itu kalau antum jumlah hurufnya berapa? Lailatul Qadar. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, apa? Ro, berapa huruf?
9. Dan di surah Al-Qadar, Lailatul Qadar disebut berapa kali? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul disebut berapa kali? 3. Kata Imam Ar-Razi, 9 kali 3 berapa? Pintar saya kan? Saya juga bisa loh untuk yang nalar-nalar seperti itu bisa lah gitu. Tapi antum bukan cocok logi ini. Ini namanya apa? Nalar tafsir. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Imam Ibnu Mas'ud pernah membawakan hadis tentang Bismillahirrahmanirrahim. Man aradallahu an yunjiyahu minaz zabaniyati 19. Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat zamaniyah yang jumlahnya 19. Tahu antum malaikat yang suka nyeret-nyeret neraka itu? Nanti akan diseret sama malaikat neraka, dilempar sama malaikat neraka. Namanya malaikatnya siapa? Zabani. Itu bukan satu malaikat. Itu jumlahnya berapa? 19. Siapa yang ingin diselamatkan dari diseretkannya sama malaikat zabaniyah, maka hendaknya dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Antum pernah hitung jumlah huruf bismillah? Enggak pernah kan? Nah, Bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya berapa? 19. Kata Imam Ibnu Mas'ud, karena Allah akan menjadikan setiap huruf dari bismillah itu akan dibentengi dari malaikat apa? Dan jumlah huruf bismillah itu berapa? Karena beliau membawakan hadis bahwa siapa yang membaca doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu akan ada 30 lebih malaikat yang mengiringinya. Antum pernah jumlah huruf Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran itu jumlah hurufnya 30 lebih. Makanya kata Ibnu Mas'ud, ini dalil bahwa penetapan angka-angka berikut itu masih dalam koridor apa? Dalil. Tapi kalau orang misalkan cocok logi, ini nanti apa namanya? Kiamat berapa? 2025. Nah, ini cocok logi. Ini bukan tafsir, ini pembodohan namanya. Apa namanya? Pembodohan. Tapi kalau seperti tadi memang ada riwayatnya. Nanti itu bisa baca di tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dipanggil sama Umar bin Khattab. Dugaan terkuat berapa? Alam 20. Nah, jadi apa tadi ringkasan saya? Bahwasanya kita tidak gagal. Kita bisa mengaktifkan pos-pos yang kita mau kejar di mana. Wallahu a'lam. Ada lagi, Bu? Ayo. Cepat, Bu. Ini pertanyaan lanjutan dari pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Ketika tadi kita merasa gagal, bagaimana cara kita memanfaatkan, Ustaz? Ini pertanyaan lanjutannya, apakah ketika semisal kita terlalu fokus ke dalam satu amal, Ustaz? Ketika kita misalnya hanya mengejar malam 27, malam lainnya kita berasa bermalas-malasan. Mungkin yang di lain itu ketika kita melihat bahwa utamanya sedekah, Ustaz. Tapi kita semisal membaca Al-Qur'annya ya malas-malasan, terus habis itu kita juga itikafnya juga kurang semangat. Bahkan sholat yang lainnya juga. Ya, intinya antum itu akan mengeluh tidak bisa untuk menjaring seluruh apa? Ibadah. Berarti harus diaktifkan apa? Di sini, Pak. Niat. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin saya enggak mengatakan antum malas ya. Mungkin antum capek pulang kerja. Apalagi mungkin istri juga udah mulai ngambek-ngambekan minta THR, ya kan? Ya, karena banyak mengganggu juga suasana apa? Suasana Ramadan begitu kan. Nah, paling tidak apa yang saya ingin katakan? Aktifkan apa? Ya, bahwa jadikan segala aktivitas itu menjadi aktivitas ibadah. Kalau misalkan tidur misalkan. Ya tidur itu untuk menangkap kekuatan agar kita nanti semangat untuk apa? Bangun apa sahur. Apalagi kalau antum tidur misalkan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ya udah nanti tidurnya antum berapa tahun itu, Bu? Tidurnya berapa tahun, Bu? Iya, Ashabul Kahfi lah. Berarti nanti antum akan dibangkitkan bersama siapa? Ashabul Kahfi tidur loh 83 tahun. Ditanya sama Tuhan, ngapain tidur? Tidur untuk taat ya Allah. Enggak itu, maksud saya candain maksudnya. Supaya apa? Niatnya itu selalu di atas ketaatan. Ya alhamdulillah agama ini mudah, enggak usah terlalu diperberat. Maka nanti Bani Israel itu begitu ada umat muslim itu dihisab sama Tuhan itu, dilihat di catatan amal. Kok ada satu malam itu lebih baik dari berapa? Saya ini sudah ibadah 1000 bulan ya Allah. Kok bisa dia itu satu malam lebih baik daripada apa? Tidur lagi kerjaannya. Satu malam kok bisa lebih baik gitu.
Apa kata Allah? Kalian Bani Israel, kalian itu beribadah kepada saya itu karena kalian itu cuma takut sama neraka. Sementara umat Muhammad ini ibadah itu bukan hanya karena takut, tetapi karena apa? Haram. Makanya orang tuh nggak boleh takut hanya takut gitu, nggak boleh. Tapi harus ada rasa optimis. Itu apa? Harap kepada Allah. Sebenarnya kita ini umat Nabi Muhammad ini premiumnya luar biasa. Kita umat ini sudah dijamin sama syafaat siapa? Rasulullah. Bahkan kita punya hadis pamungkas itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti dia masuk apa? Sebenarnya kalau dengan apa? Dengan jaminan ini, kayaknya kita maksiat dikit-dikit apa kayaknya gitu loh. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk apa? Tetapi di tengah-tengah jaminan ini, umat ini tetap dia sholat. Di tengah-tengah jaminan itu, umat ini tetap dia ibadah. Di tengah jaminan umat ini, nabinya, nabi yang apa? Sangat mulia, dijamin untuk memberikan apa? Syafaat, tetap dia ibadah. Inilah yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat zaman dulu. Bani Israel itu hanya dia ibadah karena rasa apa? Takut neraka. Sementara umat ini dia ibadah dengan harap optimis Tuhan itu maha pengasih, maha. Tapi jangan juga terlalu maha pengasih, maha penyayang, akhirnya nggak sholat gitu kan. Tapi maksudnya apa? Maksiat plus dia taubat istighfar kepada siapa? Allah. Artinya agama ini mudah. Dengan kita mengaktifkan hati saja, bahwasanya apa yang kita lakukan itu dalam mode ketaatan. Yang penting ini nasihat saya yang bertanya ya. Selama bulan suci Ramadan, hindari tindakan-tindakan atau aksi-aksi maksiat. Paling tidak jaga diri antum di mode apa? Mubah. Mubah itu apa? Ya tidur. Apalagi yang mubah misalkan. Jailin istri. Enggak, jailin istri itu ibadah kalau jailin istri ya. Ya, jailin istri itu ibadah itu. Intinya jangan melakukan sesuatu yang mengantarkan kepada apa? Dosa. Maksiat. Insya Allah selama itu, insya Allah kita masih berada dalam nilai ketaatan. Apalagi mungkin lebih dari. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ya, Bu? Pertanyaan terakhir mungkin. Ayah. Jadi sebelum pertanyaan terakhir, bapak-bapak yang di belakang bisa dipersiapkan. Oh ya, silakan dijalankan. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang puasa sunnah, tapi karena puasanya kewajibannya itu kerja mencari nafkah jadi terganggu. Ya. Misalnya rajin puasa sunnah Senin Kamis, tapi di waktu yang sama kerjanya jadi terganggu, jadi lemas atau jadi ini. Tapi memang mengerti bahwa puasa sunnah ini setelah mengikuti kajian ini bahwa puasa itu amalan yang sangat istimewa, sangat penting. Jadi ini sebenarnya pertanyaan orang yang semangat untuk puasa tapi merasa ketika melaksanakan puasa itu jadi terganggu karena kerja, ketika mencari nafkah gitu. Jadi merasa lemas atau nggak kuat gitu. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Intinya gimana begitu ya? Sebenarnya itu tadi ala biasa akan menjadi apa? Itu santri-santri karena udah biasa Senin Kamis. Dia biasa aja main bola. Kadang pagi main apa? Main bola gitu. Karena udah biasa apa ya? Biasa puasa misalnya apa. Tapi kalau orang yang baru-baru coba-coba, ya memang selalu konsentrasinya itu kemana? Kemakan, takut lapar, makan lagi, takut lapar lagi, seperti itu. Saya punya kok kawan-kawan, Masya Allah dalam puasa sunnah itu luar biasa. Kerja di PT, tapi tetap dia jaga puasa. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ibadah itu bukan satu-satunya apa? Puasa. Jadi pos-pos ibadah itu banyak. Yang kaya ya bisa posnya apa? Dengan apa? Dengan harta. Ya, yang miskin-miskin posnya apa? Puasa gitu ya. Ya intinya alhamdulillah pos-pos kita ibadah banyak. Jadi tidak mesti harus Intinya kalau yang bertanya tadi bagaimana ya? Itu ibadah yang sangat premium ya. Tinggal sisanya itu untuk bagaimana selalu membiasakan diri untuk berpuasa supaya bisa dia terbiasa dengan melakukan itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Dari pertanyaan saya pribadi Ustaz. Ya apa? Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Pertanyaan saya sih lagi mungkin ya. Ini pertanyaan saya yaitu bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan seperti ulama-ulama salah terdahulu gitu Ustaz.
yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu kalau ulama-ulama salaf terdahulu, sahabat-sahabat itu mereka tuh sudah berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar bisa disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan sebelum itu di bulan Syawal atau Rajab mereka mengenali diri bagaimana cara bisa perang melawan hawa nafsu, perang melawan diri sendiri untuk bisa meraih tinggi sebanyak-banyaknya amalan gitu. Nah, sedangkan barusan Nabi menjelaskan bahwa kita itu ada di zaman yang sekarang sudah jauh banget dari level keimanan, jadi ada banyak pos-pos dan segala macam gitu. Apakah kita terus masih bisa termotivasi secara bagaimana Salaf dulu. Salaf terdahulu gitu. Karena sebaik-baik umat ya memang umat yang pada saat itu gitu kan. Atau kita pakai cara yang alternatif nih, jadi alternatif ini kayak umat-umat zaman sekarang yang mungkin semangat terus kemudian keimanannya tidak sekuat, atau mungkin ya kita masih bisa mengejar untuk sekuat seperti para dulu atau tidak gitu. Sebenarnya antum nanya begini itu berdasar dari apa? Antum nanya begini, bisa nanya begitu karena apa? Karena ilmu. Orang berilmu, orang mengetahui itu memang beda, memang suasana. Orang menyambut puasa dengan orang berilmu dan orang yang tidak Nah, sementara sekarang masyarakat kita itu, jembatan kita ini putus, yaitu apa? Jadi belum mengetahui premium puasa itu. Jadi orang begitu masuk bulan suci Ramadan, dia dikejar sama nostalgia kosong. Apa maksudnya nostalgia kosong? Yang dia kangenin Ramadan itu apa? Nyemil sebelum taraweh, itu dia kangenin gitu. Apalagi yang dia kangenin? Sholat taraweh cepat-cepat, ya kan? Ya. Apalagi? Kemudian membunyiin beduk di komplek, bangunin orang sahur, kan? Jadi itu yang saya bilang apa? Nostalgia kosong. Jadi dia nggak tahu, dia nggak sadar bahwa bulan ini sangat megah, puasanya sangat premium. Kenapa? Karena jembatannya putus, yaitu apa? Ilmu. Yang dia tahu cuma itu gitu. Nanti Lebaran baju baru seperti itu. Nah itu aku. Jadi langsung saya jawab bahwa apa masalahnya? Di mana masalahnya? Orang kalau ilmunya kuat, nanti imannya akan apa? Nah sementara komunitas yang melaksanakan ini kan kecil sedikit, ya wajar begitu. Karena memang kebanyakan mayoritas umat Islam jauh daripada ilmu agama. Saya rasa itu jawabannya. Jadi kalau ingin semangat ya ilmui dulu. Nanti iman akan bertambah, pola fikir akan berubah dalam melihat. Ana wallahu a'lam, wallahu akhi. Ana nggak tahu namanya orang dulu di kampung itu yang namanya iktikaf 10 malam terakhir itu setelah di mana? Di kota. Di kampung itu mana antum tahu namanya orang apa? Iktikaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.